Santri Merah Putih. Halo Sobat Pilar, Dimanapun kalian berada. apa kabar nih? Gimana puasanya? Semoga lancar ya. Halo Sahabat Pilar, balik lagi dengan aku Lutfi. Kok lagi ya? Kita kan baru pertama kali ya kesini ya. Oke, jadi kita tadi dapat informasi nih kalau ternyata ini tuh bukan podcast pertama gitu. Jadi ini adalah podcast kedua atau ketiga gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini biasa dipanggil dengan Santri Merah Putih. Tapi untuk sesi hari ini bareng Pilar PKBI, kita akan menyebut Santri Merah Putih ini dengan Sobat Pilar nih. Nah, mungkin perkenalan dulu kali ya. Tadi udah nyebut Pilar, udah nyebut kita Sobat Pilar gitu. Pilar tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah, jadi Pilar itu adalah pusat informasi dan layanan remaja di mana ya kita tuh ngubek-ngubeknya soal cash pro. Nggak jauh-jauh lah sama apa yang akan kita bahas hari ini gitu. Nah, di sini aku nggak sendiri. Aku datengin satu teman lagi yang cantik celita. Ini siapa dong? Kenalan dulu supaya Sobat Pilar yang baru ini tahu kita tuh cantik, kece badai, pinter. Widih. Enggak apa-apa ya, Bun. Ini sombong nggak dosa kan kalau Iya, puasa nggak begini? dosa. Oke. Selamat sore teman-teman Santri Merah Putih dan sahabat Pilar di rumah. Waduh, kita jadi tambah teman lagi nih Mbak Iya Lutfi. dong. Nah, kayaknya tadi Mbak Lutfi belum kenalan, aku aja yang kenalin. Jadi tadi cewek cantiknya sebelumnya ngomong namanya Mbak Lutfi, dan sekarang ada aku di sini. Kenalkan, namaku Janati. Kalau ribet boleh dipanggil Kak Jan aja kayaknya ya. Oke. Terima kasih loh Kak Jan. Padahal tadi tuh sebenarnya aku mau perkenalan sendiri. Oh gitu. Tapi kamu sudah mengambil slotku, tidak apa-apa. Oke. Oke, jadi karena kita kan tadi aku udah bahas ya kalau sebenarnya tuh Pilar dia ngubek-ngubeknya masalah cash pro lah ya gitu. Jadi mungkin kita akan ngasih tahu nih buat Santri Merah Putih yang sekarang jadi Sobat Pilar nih, apa sih cash pro itu dan kenapa remaja penting banget untuk paham soal cash pro. Dibahas dulu kali ya cash pro itu apa. Oke. Jadi kalau simpelnya adalah cash pro atau kesehatan reproduksi itu adalah keadaan di mana seseorang itu sejahtera nih secara fisik, secara mental, kemudian secara psikisnya juga. Mental dan psikis sama ya? Sama, sama sih. Secara fisik dan psikis terkait segala hal yang berkaitan dengan reproduksinya, baik itu fungsinya ataupun perannya. Jadi nggak ada keterpaksaan, tidak ada dia merasa tertekan atau seperti apa. Jadi dia menjalaninya dengan sehat, senang, dan ceria. Ini sehat, senang, dan ceria sekali, Bun. Oke. Terus kenapa sih remaja tuh perlu paham cash pro gitu? Karena kan kalau tadi yang aku tangkap berarti nggak melulu dong kalau cash pro itu soal seks, soal apa ya yang selama ini berkembang di masyarakat tuh tabu, mesum. Betul. Terus apa lagi sih? Apa sih? Kayak saru. Iya, saru gitu. Padahal ya enggak, kita memang membahas semua ya, citra tubuh juga kita bahas, soal peran gender kita bahas gitu. Jadi enggak melulu soal yang mungkin saru-saru, mesum-mesum, tabu-tabu tuh enggak gitu. Nah, mungkin kita bisa cari tahu lagi nih, kenapa sih remaja itu perlu banget untuk paham cash pro ini, Kak Jan? Nah, tadi kita udah singgung nih ketabuhan cash pro, terus kemudian cash pro yang jarang diomongin. Nah, karena ketabuhannya ini bahkan menurut data GEAS ini adalah sebuah penelitian di mana meneliti terkait kondisi atau situasi remaja di Indonesia. Nah, GEAS ini dilakukan di Lampung, Bali, dan Semarang. Nah, kalau di Semarang sendiri hasilnya adalah sebanyak 49,2% remaja itu tidak pernah membicarakan tentang pubertas nih, mau itu ke ibunya ataupun ke temennya ya, karena itu tadi, karena ketabuannya itu. Nah, padahal nih ya, kalau masih aja dipertahankan anggapan tabu itu, wah bahaya banget nih. Ada yang bisa remaja ini kekurangan informasi terkait kenapa perubahan tubuhnya. Nah, remaja ini kan
adalah masa dimana tubuh lagi berubah-berubahnya nih ya Kak Lutfi ya, mulai dari bentuk tubuh, kemudian emosinya yang naik turun. Nah kalau semisalnya tidak dibekali dengan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, wah remaja-remaja ini bisa bingung nih. Nah coba deh, simpelnya adalah ketika pertama kali menstruasi, masih banyak loh teman-teman kita yang bingung cara pakai pembalut. Iya, bener banget sih. Bener banget kan? Bener banget. Ada juga cerita temanku yang pakai pembalutnya kebalik. Iya, Nah itu. banyak tuh. Nah makanya kalau Kespro ini tidak dikenalkan sejak dini, sejak remaja, wah nanti nggak cuman sesimpel pembalut, permasalahan pemakaian pembalut, tapi nanti ke depannya nih mereka juga akan kurang informasi juga terkait semisal aku melakukan ini, apa yang akan terjadi, apa yang harus aku lakukan, terus efek-efeknya apa juga kayak gitu kan. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngebahas soal Kespro tuh nggak jauh-jauh dari tanggung jawab juga ya. Betul. Karena kalau misal tadi nih menstruasi, aku jujur aja ya ketika pertama kali menstruasi tuh aku udah bingung, ini darah apa yang keluar nih gitu kan. Oke. Udah sampai bingung mau tanya siapa, karena waktu itu pertama kali aku mens, aku tuh pulang ke rumah dan nggak ada siapapun, dan aku bingung harus apa gitu, karena memang ya tadi ya seperti data GES gitu, nggak ada yang, aku tidak membicarakan masa aku bertas sama orang tua, dan itu bener-bener kayak aku harus apa ya? Betul. Ini aku harus gimana? Apa yang harus aku lakukan gitu? Padahal ya memang itu kan perlu banget ya, apalagi untuk remaja. Waktu itu kebetulan aku pertama kali menstruasi itu kelas 3 SMP. Dan aku bingung banget. Maksudnya untuk anak seumuran kelas 3 SMP itu berarti sekitar umur berapa ya? 15 kali ya? 15 iya. tahun ya? Iya. Harusnya udah cukup terbekali dong dengan itu, tapi ternyata aku nggak tahu, dan aku tuh bingung, ini aku harus pakai pembalut yang kayak apa ya, yang kayak gimana, padahal kan jenis-jenis pembalut aku baru tahu banyak banget. Betul, ada yang panjang, ada yang ini. Iya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bersayap, ada yang enggak gitu kan. Dan itu ternyata memang perlu banget untuk diberitahu. Apalagi nanti kita juga berkaitan dengan tanggung jawab nih. Setelah kita menstruasi, tanggung jawab apa sih yang kita miliki sebagai perempuan, sebagai remaja, baik perempuan ataupun laki-laki. Jangan dikira karena yang menstruasi adalah perempuan, terus yang bertanggung jawab cuma perempuan. Enggak gitu. Nah, mungkin nanti kita juga akan bahas lagi mengenai Kespro ini tuh cakupannya apa aja sih Kak Jan gitu, supaya nanti juga Santri Merah Putih ini tahu apa sih yang kira-kira perlu dijaga nih ketika aku lagi udah mulai masuk ke masa-masa remaja, udah mulai pubertas gitu. Nah, apa aja sih Kak Jan yang nanti akan kita bahas terkait Kespro? Oke, terkait Kespro kita juga karena tadi kita adalah pilar pusat informasi dan layanan remaja, jadi kita juga ngebahas nih seputar pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Wah, apalagi nih tadi udah kesehatan reproduksi, sekarang ada pendidikannya, apakah harus kemudian disampaikan di sekolah, duduk, ya ada yang seperti itu. Nah tapi pendidikan Kespro dan seksualitas ini sebenarnya adalah sebuah pendidikan yang basisnya itu hak. Jadi apa yang disampaikan itu seputar pengetahuan biar nanti remaja-remaja juga punya keterampilan nih, seperti yang kita omongin tadi, keterampilan terkait kehidupannya, terus sikapnya harus seperti apa, bertanggung jawab kayak gitu. Nah, cakupannya itu ada banyak banget, bahkan mungkin kayak semua aspek dari kehidupan itu masuk nih di pendidikan Kespro dan seksualitas kayak gitu. Kayak yang pertama ada gender. Teman-teman di sini udah tahu belum terkait apa itu gender? Bedanya ya kan? seks dan gender. Oh, ada seks dan gender. Kak, ternyata kok beda ya. Aduh, gimana nih? Nah, gitu. Jadi seks itu perbedaan cewek cowok. Aku bahas dikit ya. Perbedaan cewek cowok yang dibawa sejak lahir dan nggak bisa diubah, kayak kalau perempuan punya vagina, laki-laki punya penis, seperti itu. Nah itu yang namanya seks. Nah kalau gender ini lebih terkait ke peran-perannya nih yang udah dibentuk sama masyarakat, kayak cewek, kalau selama ini ya cewek itu ngurusin pekerjaan ngurus domestik, pekerjaan rumah, nyapu, terus yang cowoknya kerja, cowoknya cari duit, angkat galon, benerin genteng. Nah itu gender yang pertama, itu ada nih masuk di situ. Terus juga bagaimana stigma-stigmanya atau anggapan-anggapan masyarakat tentang gender ini, mana yang harusnya tetap dipertahankan, mana yang harus
agak diluruskan sedikit gitu. Seperti itu. Terus kemudian ada juga terkait tadi kesehatan reproduksi, mengenalkan tubuh itu perubahannya seperti ini loh kalau remaja, terus nanti kalau mimpi basah harus seperti ini loh yang terjadi, kalau menstruasi seperti ini loh, ketika menstruasi kamu telat ini loh yang bisa kamu lakuin, oh kemungkinannya ada ini loh, kayak gitu. Terus juga ada masuk terkait HIV. Nah ini HIV, terus kemudian ada infeksi menular seksual juga. Nah HIV ini masuk ke dalam kategori infeksi Menular seksual kayak gitu. Terus kemudian juga ada yang namanya, pastinya karena ini menyangkut manusia, ada hak asasi manusianya, bagaimana Pak orang-orang atau bagaimana seseorang itu harusnya hidup terkait seksualitasnya itu bahagia, kemudian tidak ada tekanan kayak gitu. Terus juga ya sukarela aja menjalankan kehidupan seksualitasnya kayak gitu. Terus kemudian ada juga terkait kekerasan nih, buat teman-teman ada juga terkait kekerasan. Jadi selama ini, oh ternyata ini loh yang dimaksud kekerasan, oh itu loh yang termasuk kekerasan. Terus juga kalau udah aku dapat kekerasan, aku harus kayak gimana. Terus ketika mungkin orang-orang terdekatku mendapatkan kekerasan, apa yang harus aku lakukan, seperti itu. Terus juga pencegahannya dari diri sendiri itu seperti apa, kayak gitu. Terus juga ada terkait keragaman. Nah seksualitas itu nih beragam banget gitu kan. Di pendidikan seksualitas yang komprehensif ini juga dibahas kayak gitu. Jadi biar remaja-remaja ini juga wawasannya semakin terbuka nih, wawasannya semakin luas kalau oh ternyata perbedaan itu ada banyak banget loh. Ternyata seksualitas itu beragam banget loh, ya kan. Jadi lebih bisa menghargai juga ke orang lain nantinya ketika sudah mendapatkan pendidikan kespro dan seksualitas itu. Terus kemudian yang pasti karena ini membahas tentang manusia, nah nggak melulu tentang salah satu orang aja nih, pasti juga membahas terkait hubungannya, bagaimana membangun relasi yang sehat, bagaimana membangun relasi yang nggak toksik. Nah ini kayaknya lagi jadi perbincangan hangat nih ya akhir-akhir ini terkait toxic relationship, ghosting. Nah, buat santri merah putih atau sahabat pilar mungkin ada yang sudah pernah. Ayo. Di pendidikan kespro dan seksualitas ini dibahas ciri-ciri hubungan yang toksik itu seperti apa, terus kemudian ciri-ciri orangnya yang toksik itu seperti apa, seperti itu. Terus kemudian kayak gitu sih. Oke. Kemudian kayak gitu sih. Kayak gimana ya? Kebanyakan gitu ya, karena memang sebanyak itu loh. Betul. Karena kan kita itu menyampaikan informasi yang komprehensif, menyeluruh gitu. Dan ya nggak bisa setengah-setengah kita kalau ngasih. Kalau memang harus menyeluruh ya menyeluruh. Dan memang itu semua yang nanti akan kita bahas ketika kita udah mulai benar-benar bahas soal kespro nih. Mulai tadi gender, IMS, hubungan antara manusia, tentang kepuasan, banyak deh pokoknya. Dan mungkin kita mulai akan bahas dikit-dikit kali ya untuk sesi ini. Jadi tadi kita sudah membahas soal banyak banget bahasan-bahasan tentang kespro, ada gender, banyak IMS, soal pubertas, soal ini itu lalalala ye, kayak apa tuh? Oke. Nah, sekarang mungkin tadi kan di akhir ada kata-kata kesukarelaan gitu. Ada kata-kata kekerasan. Mungkin kita perlu tahu dulu kenapa sih kekerasan itu perlu dibahas gitu. Oke. Karena kan mungkin tadi berkaitan sama gender ya. Tadi kan gender itu adalah salah satu konstruksi sosial ya. Peranan yang terbentuk karena sosial tuh dari dulu tuh ya cowok tuh kayak gini, cewek tuh yang kayak gini. Maksudnya cewek gitu, cowok gitu adalah misal nih, cowok itu harus bekerja sesuatu yang baunya tuh kayak fisik banget gitu. Tadi mulai dari angkat galon, terus habis itu cari nafkah. Kalau yang cewek kayaknya harus lemah lembut, penurut, assalamualaikum, harus gitu. Padahal kan kita sebenarnya kayak gitu ya. Kita ya adalah sisi seperti itu. Tapi kan kita juga sebagai perempuan tuh punya sisi-sisi di mana, oh aku punya nih cita-cita yang harus aku gapai. Aku nggak bisa untuk selalu
nurut ya bukan berarti gitu ya, nggak berarti kita tuh rebel gitu, tapi memang kita punya tujuan hidup yang harus dicapai. Dan kadang tuh karena adanya pandangan bahwa ya perempuan tuh harus nurut sama cowok, perempuan itu harus diatur sedemikian rupa supaya nantinya tuh jadi perempuan yang baik, padahal kan definisi baik itu kan macam-macam ya Kak Janati. Nah dari situ tuh sebenarnya nggak memungkiri banyak banget kekerasan. Sebenarnya nih kayak pertanyaan, kapan nikah? Aduh, terus habis itu udah nikah ditanyain kapan punya anak? Udah punya anak ditanyain lagi, punya adiknya lagi kapan? Gitu. Itu adalah salah satu bentuk kekerasan yang mungkin selama ini kita nggak tahu gitu. Karena dalam hak kesehatan seksual dan reproduksi itu kita punya 12 hak loh teman-teman. Salah satunya adalah hak untuk menentukan kapan menikah, kapan untuk punya anak. Kita tuh punya hak untuk itu, dan kalau misalnya hak itu tuh dilanggar, itu udah masuk suatu kekerasan ya Kak Janati. Nah, mungkin kita bisa breakdown dulu nih yang dimaksud kekerasan itu seperti apa. Kok tadi tanya nikah aja disebut kekerasan gitu kan? Oke, balik lagi nih. Tadi kita udah bahas soal cash pro ya. Terus banyak jenis-jenisnya juga, bukan jenis-jenis sih, yang kita bahas dalam cash pro gitu. Nah, mungkin tadi kita udah kasih spoiler dikit soal apa sih kekerasan seksual. Kok kekerasan seksual? Kekerasan ya. Iya, kekerasan dulu. Nah, mungkin kita akan bahas lebih mendalam soal kekerasan di segmen ini gitu. Mungkin juga teman-teman taunya selama ini kekerasan ya cuma dipukul, terus kekerasan verbal kayak diceng-cengin gitu kan. Padahal itu sebenarnya enggak loh. Nah, mungkin kita akan bahas lagi nih Kak Janati, sebenarnya kekerasan itu kayak apa dan kayak gimana. Terus kekerasan itu sebenarnya apa aja sih selain yang tadi aku sebutin, kekerasan fisik, kekerasan verbal. Selain itu ada nggak sih Kak Jan gitu? Oke. Jadi kalau kita mulai dari apa itu kekerasan ya, yang jelas kekerasan itu adalah tindakan dari satu orang ke orang lainnya ataupun dari kelompok satu ke kelompok lainnya yang menimbulkan kesengsaraan nih ke salah satu pihak. Maksudnya menimbulkan penderitaan, baik itu secara fisik, mental, psikis, seksual, bahkan mungkin bisa secara ekonomi juga gitu loh. Nah, terus kemudian kalau bahas terkait jenis-jenisnya, itu selain tadi yang fisik yang kayak dipukul, ditendang, terus kemudian verbal secara omongan itu tadi, terus kemudian ada juga yang namanya kekerasan seksual, terus juga ada namanya kekerasan ekonomi. Nah, kekerasan ekonomi kayak semisal buat yang udah punya pacar nih, Santri Merah Putih atau sahabat Pilar di rumah yang udah punya pacar, biasanya kalau pulsa habis minta dibelikan pacarnya. Kemudian kalau semisal jalan bareng, selalu salah satu pihak yang bayarin, ya walaupun sebenarnya rela-rela aja gitu kan. Terus kemudian minta dibeliin ini itu. Nah itu, apalagi posisinya ini kan teman-teman di rumah masih sekolah ya kan, belum bisa menghasilkan uang sendiri. Nah itu juga sudah termasuk ke kekerasan ekonomi. Nah, nanti pun ketika sudah bisa menghasilkan uang sendiri, kalau semisal masih punya pasangan yang suka minta ini itu, juga itu masuknya kekerasan ekonomi sih, mesti diomongin. Iya, gitu. bener banget. Jadi mungkin agak spill dikit ya Kak. Sebanyak yang kita tahu, di IG Pilar itu udah kita bahas banyak banget ya soal kekerasan secara finansial, gimana caranya supaya nggak terkena kekerasan finansial ini. Kita punya tips juga, salah satunya adalah split bill gitu. Terus kalau misalnya kekerasan seksual, mungkin nanti kita akan bahas lebih mendalam ya, karena ini tuh bener-bener yang kayak mengakar banget dan kadang itu kita juga nggak sadar nih Sobat Pilar. Terus tadi mungkin kekerasan fisik dan verbal, kita juga banyak banget kan sebenarnya menghadapi, apalagi teman-teman masih sekolah nih. Biasanya banyak banget kalau misalnya ketemu nih, kamu kok, apalagi udah lama ya nggak ketemu, kamu kok jadi tambah gendut, kamu kok jadi tambah jerawatan gitu. Padahal kan hal-hal seperti itu nggak perlu untuk diomongin ya. Kalau misalnya ketemu ya dilihat aja nih sisi-sisi baiknya. Jadi tambah cantik ya sekarang, udah lama nggak ketemu, aku pangkling loh gitu. Mungkin bisa gitu kan. Pembicaraan yang menyenangkan. Nah, kayak gitu. Mungkin Kak Janati, aku biasa manggil Janet lagi. Nama panggung. Maaf ya, ini nama panggung gitu. Nah,
Mungkin nih Kak Janati, tadi kan udah dibahas ya soal kekerasan fisik, verbal. Oh, psikologi juga ada Kak. Oke. Lupa disampaikan ya tadi. Oh iya. Iya, jadi itu kekerasan psikologis yang memang mungkin awalnya dari verbal ya. Karena kan kalau misalnya verbal tidak menimbulkan luka fisik gitu, Betul. tapi menimbulkan luka dalam hati. Nanti kenanya mental. Ini nih yang lagi banyak banget rame di sosmed gitu. Nanti kena mental kan, kena mental kayak gitu. Biasanya bercandanya kayak gitu. Padahal tuh sebenarnya itu bukan sesuatu yang patut untuk dibuat bahan bercandaan. Kalau misalnya nih ada orang yang benar-benar nggak terima, misal dibully, ih kamu gendutan. Padahal tuh sebenarnya dia udah berusaha untuk makan makanan yang sehat, udah berusaha untuk mengurangi porsi makannya, udah berusaha untuk olahraga ketat. Tapi ternyata ya memang dari genetiknya nggak bisa untuk kayak kita, kayak misal kayak aku yang memang nggak bisa untuk gendut gitu. Aku udah berusaha makan sebanyak mungkin tapi nggak bisa. Terus mau gimana? Itu bisa menyebabkan stres dan nantinya bisa jadi kayak overthinking, bisa kayak menyebabkan penyakit-penyakit mental yang lain. Insecure tuh juga salah satu yang membuat kita kayak kepikiran banget kan. Kayak gitu Kak Jan. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju banget. Kenapa Aku- cuma aku sudah berefleksi ke diriku sendiri Oh, gitu gitu. kan. Kalau diomongin, Jan kamu tambah gendut deh. Kan bukannya dari kecil udah gendut kan aku gitu kan. Aku memang susah kurus anaknya. Enggak, tapi kamu kayaknya lebih gendut. Wah, itu bisa sampai malam itu kepikiran sampai seminggu. Terakhir kali aku sama kamu, Iya. padahal nggak ada yang bilang kamu gendutan Jan, cuma lihat timbangan doang. Aku langsung kepikiran sampai seminggu. overthinkingnya cuy? Udah overthinking, udah udah nggak pengen makan rasanya, tapi lapar gitu kan. Gimana? Loh gimana sih? Ya, pokoknya intinya tadi sih yang dibahas Mbak Lutfi, kekerasan psikis itu banyak juga kan buat ini teman-teman yang suka K-pop sering ya itu. Iya. Kalau di berita-berita Korea itu banyak artis-artis yang mungkin stres atau gimana, kemudian memilih untuk mengakhiri hidup ya kan, kemudian memilih untuk karena ya hate speech, komen-komen yang jahat itu, komen-komen jahat di sosmed aja bisa pengaruh, apalagi kalau disampaikan secara langsung gitu. Iya sih, serem banget kalau ngomongin soal hate speech, apalagi di sosial media. Sosial media itu tempat dimana kita nggak bisa ketemu sama orangnya, tapi bebas untuk ngomongin apapun. Padahal kita nggak benar-benar tahu kan namanya sosial media itu ya yang kelihatan aja nih di layar. Padahal kan sebenarnya di balik layarnya kita nggak tahu ya. Mungkin aja nih dia foto seksi dengan dengan body dengan badan yang terlihat cantik. Itu kan sebenarnya dia mungkin bisa jadi dia pengen mengapresiasi diri kan, karena dia selama ini udah work out sedemikian rupa, udah menjalani diet yang ketat banget gitu kan. Terus dengan gampangnya ada orang yang ngomong, ih apa sih sukanya pamer-pamer gitu. Padahal kan sebenarnya nggak gitu ya konsepnya. Karena ya tiap orang tuh punya cara masing-masing untuk mengapresiasi dirinya sendiri, untuk mencintai dirinya sendiri kayak gitu. Dan yang paling heboh banget waktu K-pop itu kan yang waktu Suli itu kan. Iya, betul. Waktu kasusnya Suli itu bener-bener yang kayak orang-orang tuh semuanya shock. Karena bener-bener aku tuh mengikuti Suli banget kan. Suli itu adalah dia salah satu public figure yang sebenarnya dia tuh nggak kenapa-kenapa. Dia memang tekanan dari agensinya sendiri udah pressure-nya tinggi banget. Terus abis itu ketika dia untuk mencoba menjadi dirinya sendiri, ternyata masyarakat Korea juga nggak se-welcome itu gitu. Terus akhirnya ditemukan kabar bahwa Suli ini memutuskan untuk mengakhiri hidup. Itu benar-benar yang kayak wah kasihan banget. Padahal cantik, suaranya bagus, pinter acting ya kan, berbakat banget gitu loh, masih muda pula ya kan. Kayak yang apa sih, kenapa ya orang-orang jahat banget. Sekarang tuh bukan mulutmu harimaumu lagi sih, Ini jempolmu harimau. iya jempolmu harimaumu. Makanya hati-hati buat sahabat Pilar, buat santri merah putih, hati-hati banget. Nah ini tadi ya yang aku sebutin, kayak orang-orang tuh sekarang gampang banget ngomentarin orang lain gak sih, kayak Betul. pakai baju apa dikit tuh kayak salah banget gitu. Ya. Iya kan? Kayak aku tuh sering kayak beberapa kali ngelihat nih kayak orang-orang kenapa ya gampang banget kalau misalnya ada perempuan yang mungkin lebih nyaman dengan pakaian yang pendek gitu.
kenapa selalu dikatain, ya kan pakaian kamu mengundang, ya nggak salah dong kalau misalnya kamu dilecehin sama orang lain gitu. Padahal nggak gitu kan konsepnya, toh beli baju pakai uang sendiri, iya nggak sih? Nggak minta dibeliin juga. Sebenarnya tuh siapa sih Kak yang salah kalau misalnya ada kata-kata kayak gitu? Waduh, kalau nanya siapa yang salah nih ya, itu kan udah masuknya ke kekerasan seksual ya, pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu masuk ke dalam kategori kekerasan seksual ya. Nah, kalau ngomongin siapa yang salah di sini, agak ini juga ya. Nah, kayak gini loh. Pada dasarnya kalau semisal semua orang itu punya rasa saling menghargai satu sama lain, ya iya, kan? bener. Aku rasa aku rasa nggak akan ada kamu sih Iya. roknya pendek. Nah, mau roknya pendek, roknya panjang, sekarang itu udah nggak memandang bulu. Yang namanya kekerasan seksual, pelecehan seksual itu sudah nggak memandang bulu lagi gitu loh. Pernah ya waktu itu ada ini loh, aku pernah lihat di sosial media ini loh, museum baju korban kekerasan seksual. Nah, buat sahabat Pilar dan sobat Merah Putih boleh di searching terkait museum pakaian korban-korban kekerasan seksual itu. Nggak cuman yang berbaju ini aja ya, tapi ada juga seragam SD, tuh, anak kecil seragam SD. Terus juga ada malah ini kayak baju yang kayak model sekarang gamis-gamis besar-besar itu juga ada. Jadi sekarang pakaian itu udah nggak jadi tolak ukur kamu tidak akan terkena pelecehan seksual, enggak gitu kan. Gitu sih. Agak bingung juga sih Mbak. Iya, karena aku tuh bingung ya kalau misalnya dibilang pelecehan seksual karena perempuannya nih yang pakai baju mini-mini mengundang gitu kan. Padahal nggak ada kata-kata, sini lo aku undang, ayo lecehin aku. Nggak ada kata-kata kayak gitu dong. Di jidatnya juga nggak ada tulisan lecehin aku dong. Aku bang, gitu kan nggak ada gitu. Dan apa ya? Baru-baru ini banget sih, kemarin beberapa hari yang lalu ada kan kasus di mana yang ibu-ibu lagi sholat, bukan yang video itu ya Kak? Nggak tahu ibu-ibu atau apa ya, yang jelas dia masih sholat, perempuan masih sholat dan memang itu di di soft paling belakang. Di soft paling belakang dan memang kelihatan gitu loh kalau dari jalan kayaknya ya. Dan itu tuh ada bapak-bapak yang iseng banget megangin pantatnya tuh kenapa gitu loh. Itu lagi sholat loh, yang notabene pakai mukena. Kita tahu dong mukena tuh kayak apa, ya kan? Nggak mungkin yang seksi ketat, apa gitu. Aduh, gimana ya Kak? Aduh, kalau dipikir ya, kan lagi sholat tarawih nih ya, nggak mungkin dong pakai yang ketat gitu kan. Sholat tarawih rakaatnya banyak. Ya kan pasti kan sumuk ya, Ngap ya Bu? ngap gitu kan, jadi pasti pakai yang longgar. Dan iya sih, kemudian aku menemukan ada orang yang nge-screenshot terus dimasukin di base Twitter. Buat teman-teman yang main Twitter ya, itu ada ini sih sekarang mukena cuma jadi fashion, pakainya jadinya mukenanya ketat, makanya mengundang untuk pegang-pegang. Aduh. Coba deh mukenanya dilonggarin lagi. Aduh. Sedih ya Bun. Boleh dicari deh teman-teman. Yang misal maksudnya yang mungkin tahu video itu, menurut teman-teman kira-kira apakah bapaknya yang kurang kerjaan atau ibunya yang memang mukenanya mengundang gitu loh. Aku sampai sekarang masih ini sih, soalnya banyak banget yang pro kontra seperti itu. Tapi memang ya emang bapaknya, kalau menurut aku bapaknya kurang kerjaan gitu loh. Bener. Apakah ke masjid kan ya bapaknya sudah pakai kopiah, membawa sarung, apa tidak sebaiknya wudhu kemudian masuk ke saf? Iya, betul. Kan? Gitu. Iya sih, kadang aku juga mikirnya gitu, aneh aja gitu. Kayaknya selonggar-longgarnya, seketat-ketatnya mukena, aku pakai mau gimana pun tuh pasti nggak akan ngebentuk-bentuk tubuh gitu loh. Mungkin kalau kependekan mah iya gitu, tapi aku melihat kemarin videonya nggak yang kependekan gimana gitu kan. Nah, mungkin bisa ditarik kesimpulan banget nggak sih kalau kayak gini tuh bukan masalah mau perempuan pakai apa, karena mau pakai baju pendek, mau pakai baju panjang ya kan, tetep aja gitu loh dapet pelecehan, ya nggak sih Jan? Yap. Kayaknya tuh di sini mungkin yang perlu diperbaiki adalah kalau misalnya perempuan memang dipaksa untuk coba deh pakaiannya jangan yang mengundang gitu.
kalau misalnya aku sebagai perempuan melontarkan, coba deh mindsetmu dulu yang ditata gitu. Betul. Bisa nggak sih kita ngomong gitu sebagai perempuan? Ya ini suara hati perempuan aja sih. Yap. Mindsetmu yang ditata, karena sebenarnya nggak salah mau pakai baju panjang atau pendek gitu. Oke, jadi mungkin ini untuk sesi yang kali ini udah dulu, segmen ini udah dulu. Kita mungkin bisa lanjutkan nanti ya. Oke. Thank you. Dadah. Nanti terakhir kayak mungkin kita Oke, balik lagi di Nasima Podcast Senja Ceria. Kita balik lagi bahas materi yang sebelumnya, yaitu kekerasan seksual gitu. Nah, kekerasan seksual itu tadi kayaknya udah sempat dibahas dikit ya, tapi mungkin kita akan ulas kembali. Kekerasan seksual itu apa sih, Kak Jen? Oke, kekerasan seksual itu sama kayak kekerasan sebelumnya, maksudnya pengertiannya gitu kan. Cuman lebih khusus ke yang bersifat seksual terhadap tubuh, khususnya organ seksual, terus kemudian organ reproduksi. Nah, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tanpa persetujuan keduanya gitu loh. Jadi ada satu pihak yang kayak merasa aku nggak mau gitu kan. Mungkin pada dasarnya kekerasan umum pun seperti itu gitu kan. Nggak ada persetujuan, ya masa namanya kekerasan kalau ada persetujuan gitu kan. Kayak gitu. Itu kalau kekerasan seksualnya itu. Oke, berarti kalau misalnya ditarik garisnya itu adanya kayak relasi kuasa gitu ya? Bisa jadi. Dimana ada satu yang dominan banget nih, terus dia, kalau kita kenalnya konsen ya, tidak menggunakan konsen atau persetujuan gitu di antara dua belah pihak. Jadi di situ ada satu yang dirugikan dan hanya satu yang diuntungkan. Betul. Biasanya seperti itu, gitu ya. Nah, terus kalau untuk jenis-jenis kekerasan seksual, apakah cuma pemerkosaan doang nih? Karena selama ini aku taunya yang namanya kekerasan seksual itu adalah ya udah pemerkosaan gitu. Tapi apakah ada yang lain juga nih, Kak Janeti? Oke, kalau yang lainnya kayak tadi yang udah kita bahas, ada pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu adalah salah satu bagian dari kekerasan seksual kayak gitu. Terus kemudian ada juga pemaksaan pernikahan dan pemaksaan aborsi. Nah, kalau ini sih aku tertarik ini pemaksaan pernikahan. Nah, pandemi ini sering nggak sih teman-teman di rumah, sahabat Pilar dan Santri Merah Putih, kayak dengar banyak remaja-remaja yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan alasan ya kan sekolahnya di rumah. Nggak apa-apa dong, soalnya ini aku menemui juga kejadian kayak gini sih. Jadi ayahnya itu ya menikahkan anaknya gitu loh, ya kan waktu disambangi atau waktu gurunya itu datang ke rumah, guru datang ke rumah, ayahnya bilang ya kan sekolahnya dari rumah bu, bisa dong, maksudnya nggak apa-apa dong, kan masih bisa tetap sekolah. Iya benar. Tapi kan mungkin ada beberapa sekolah yang punya kebijakan siswanya tidak boleh menikah selama masih sekolah kayak gitu. Iya. Nah itu kan juga sementara anaknya ini kayak nggak mau, anaknya tuh masih pengen sekolah, anaknya nggak mau gitu kan. Nah, terus juga waktu aku ikut sesi itu kayaknya di Semarang itu selama pandemi awal pandemi dulu, permohonan pengajuan buat dispensasi pernikahan. Nah, jadi teman-teman ketika kan sekarang usia minimal pernikahan 19 tahun nih. Nah, kalau semisal sebelum usia pernikahan itu kok mau menikah, itu harus mengajukan yang namanya dispensasi pernikahan. Nah, dispensasi pernikahan itu di awal pandemi sampai sekitar bulan Maret sampai Juni kalau nggak salah, di Semarang itu ada sekitar 98 pengajuan dispensasi pernikahan. Wow, kayak tinggi gitu ya angkanya. ya kan. Entah itu mungkin dengan berbagai sebab. Iya, gitu benar. kan. Nah, pemaksaan ini itu juga termasuk kekerasan seksual gitu. Terus juga ada lagi ini yang mungkin tidak disadari juga meningkat selama pandemi ini adalah KBGO, kekerasan berbasis gender online. Nah, online nih, jadi nggak kerasa ya kan kalau Iya, kita benar. udah mungkin masuknya ke kekerasan psikis tadi juga ya kan. Tapi bentuknya adalah mungkin dia mengomentari atau mengirimkan pesan ke orang lain dengan yang berbau seksual, entah itu mengirimkan foto yang
tidak seharusnya, foto-foto bagian pribadi, kan ada kan kayak gitu kan. banyak Banget kan, tiba-tiba dapat DM, tiba-tiba dapat pesan di Twitter, di Instagram, di Facebook yang mengirimkan foto bagian-bagian pribadi seseorang. Nah, buat teman-teman di rumah, kalau semisal ada yang mengalami, ketahuilah. Widih. Kalau itu termasuk kekerasan seksual. Iya, benar Walaupun banget. berbasis online ya kak ya, kayak gitu. Iya, benar banget. Kenapa sih sebenarnya mungkin masih ada yang bingung nih, kenapa sih pemaksaan pernikahan ini disebut sebagai kekerasan seksual? Karena banyak orang kan menganggap bahwa pernikahan itu tujuannya adalah untuk reproduksi ya. Padahal sebenarnya tujuan pernikahan tuh nggak cuma untuk reproduksi gitu loh. Dan banyak juga kan yang mengatakan bahwa ya orang tua sudah tidak kuat untuk menanggung anaknya, jadi ya terpaksa mau nggak mau dinikahin gitu. Padahal sebenarnya di sini kan remaja, kita itu punya hak untuk memastikan kapan kita akan menikah, dengan siapa kita akan menikah, di usia berapa kita akan menikah. Kita tuh sebagai individu punya hak untuk itu loh. Dan ketika kita ngomong aku nggak mau nikah dulu, itu juga nggak masalah, karena dalam undang-undang sendiri juga sudah dipayungi hukum kan. Usia minimal kita menikah itu adalah 19 tahun, entah itu laki-laki atau perempuan gitu. Tapi kita juga perlu tahu bahwa organ reproduksi manusia, terutama perempuan nih, baru matang ketika usianya 20 tahun. Coba dibayangkan kalau misalnya remaja nih di bawah usia 19 atau 20 tahun menikah lalu melakukan hubungan seksual gitu. Organ reproduksinya tuh belum kuat gitu loh, belum matang. Kalau misalnya itu dilakukan, banyak banget resiko-resikonya. Bisa untuk kematian ibu dan anak. Nanti kalau misalnya anaknya lahir mungkin bisa stunting gitu kan, banyak banget sebenarnya ya. Terus KBGO tadi, aku banyak banget sih sebenarnya waktu masa-masa kayak gini kan semua orang main sosial media. Apalagi sekarang banyak banget kan yang main TikTok, Instagram, dan sekarang tuh banyak banget konten-konten yang meresahkan gitu. Barusan kemarin yang itu ibu-ibu sholat itu. Terus kemarinnya lagi ada dokter yang membuat rape jokes, dimana ya dia bukaan berapa gitu loh. Apa itu kak rape jokes? Rape jokes itu adalah bercandaan tapi pelecehan gitu sebenarnya. Jadi ya sebenarnya dia niatnya bercanda, tapi dia memasukkan konten-konten pelecehan. Padahal kan sebenarnya namanya pelecehan tuh bukan suatu jokes ya, bukan suatu bercandaan gitu. Ada dokter yang membuat rape jokes. Terus kemarin ada lagi nih, kan emang sekarang banyak banget ya di TikTok yang kayak puff, ojol, terus apa gitu. Nah itu aku menemukan ada juga loh yang wah ternyata rap jokesnya masuk juga nih, dan kemarin rame banget, dan itu tuh kayak sekarang jadi kayak circle muter gitu loh. Dia bikin konten meresahkan, viral, minta maaf, gitu terus gak sih? Padahal sebenarnya di sini kalau KBGO itu kita pengen supaya remaja itu ketika main sosial media ya pinter-pinter, dan harus bertanggung jawab lagi sama apa yang dia post, sama apa yang dia tulis, sama konten apa yang dia buat. Karena jangan sampailah ada konten viral minta maaf, konten viral minta maaf gitu mulu kan siklusnya. Karena ya itu tadi, kadang sesuatu hal penting yang diulangi terus itu nanti jadi kehilangan esensi kepentingannya sih. Jadi hilang feel-nya, kayak aduh ini beneran minta maaf nggak sih, jangan kayak yang kemarin diulangi lagi kayak gitu. Nah kayak balik lagi sih. Dan kalau aku ngelihat ya, mereka tuh kayak minta maafnya benar-benar terlalu skrip banget gitu loh. Jadi mereka tidak sadar apa kesalahannya. Dia hanya mengatakan maaf karena saya menyinggung beberapa pihak, padahal kan itu nggak menyinggung beberapa pihak lagi, tapi semua orang loh disinggung di situ. Jadi memang ada baiknya ketika remaja udah mulai belajar soal Kespro, udah mulai sadar, oh ternyata ada loh sisi-sisi tertentu yang memang nggak bisa dibuat bercanda, nggak bisa langsung diupload ke konten gitu. Alangkah baiknya kalau misal kita bikin konten, ayolah bikin konten edukasi kayak sekarang nih kita lagi ngisi konten Nasima podcast Senja Ceria gitu kan, kontennya edukasi banget kan? Edukatif sekali. Jadi oke lah kita bikin konten, tapi kenapa nggak konten yang bagus sekalian gitu. Nah ini mungkin kita udah bahas kan soal kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual. Nah mungkin kita bisa tahu nggak sih ketika
kita mengalami pelecehan seksual atau menemukan pelecehan seksual, kita harus kemana, harus bagaimana, dan kayak apa gitu. Mungkin nanti kita akan bahas itu. Jadi Sobat Pilar, jangan kemana-mana dulu, kita akan bahas itu di sesi selanjutnya. Dan tunggu ya, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Halo, kembali lagi di Nasima Podcast Senja Ceria bareng aku Lutfi dan Janati di sini. Kita masih stay tune di sini dan kita akan lanjut lagi bahas soal gimana sih kalau misalnya aku menjadi korban pelecehan seksual, atau mungkin ada nih dari Sobat Pilar semuanya yang ternyata ketemu sama orang yang jadi korban gitu. Kita tuh harus gimana sih Kak Jan supaya bisa membantu lah gitu. Oke. Kita harus dimulai dari kalau misal kita sendiri ya kan, kita sendiri yang kena adalah yang pertama berhenti menyalahkan diri sendiri kalau semua hal yang terjadi itu kadang kayak yang tadi udah kita bahas, ketika orang kena kekerasan seksual, pelecehan seksual, pastinya seringnya adalah disalahkan. Kamu sih, bajunya kependekan, kamu sih ini. Nah, secara nggak langsung kamu sih itu ke korban nanti ngerasa, oh iya ding, aku pantes dikayak gituin. Salah aku juga sih aku pakai baju pendek. Salah aku juga sih aku jalan malam-malam. Salah aku juga sih aku pergi sendirian ketika mengalami mungkin catcalling atau catcalling. Sebelumnya aku mau ini ya. Aku tadi nyebut catcalling, jadi buat yang belum tahu, catcalling itu semacam kalau teman-teman lagi jalan, teman-teman lagi mungkin lewat di suatu, ngelewatin gerombolan terus disuit-suitin cewek. Assalamualaikum ukti. Iya, baru kemarin banget aku digituin ya tuh. Kan? Terus ya itu namanya catcalling. Iya, gitu benar. kan. Jadi kalau kalian mengalami itu, jangan terus ngerasa ini aku pantas kayak gini gitu kan. Jangan terus menyalahkan diri sendiri, jangan gitu kan. Terus kemudian juga sebisa mungkin menguatkan diri sendiri dulu. Nggak apa-apa, kayak gitu kan. Nggak apa-apa di sini bukan berarti membiarkan hal tersebut gitu loh. Sebisa mungkin juga cari orang yang benar-benar kamu percaya. Terus kamu cerita gitu loh. Jangan takut buat cerita. Itu bukan salah kamu gitu kan. Menjadi korban kekerasan seksual, menjadi korban pelecehan seksual itu bukan salah kamu gitu kan. Jadi sebisa mungkin cari orang yang benar-benar terpercaya atau lembaga yang kamu tahu bisa terpercaya, atau mungkin bisa hubungi guru BK buat bercerita gitu kan. Sebisa mungkin pasti dibantu ya kan Kak, kayak gitu. Nah, kalau udah cerita terus jangan ragu juga buat lapor gitu. Kalau emang menurut kamu itu keterlaluan dan perlu dilapor, laporin aja gitu loh. Ya kan Kak? Iya, benar banget. Terus juga kemudian kalau semisal ketemu sama orang yang ngalamin, ketemu sama korban kekerasan seksual, yang pertama kali adalah jangan menyalahkan korban. Jangan ikut-ikutan lingkungan sekitar, kamu sih gini, kamu sih. Kasihan, korban itu ibarat udah jatuh ketimpa tangga, kesamber bledek gitu. Kalau kamu bilang iya digojorokin kayak gitu. Itu perumpamannya udah kayak gitu, mereka udah terpukul, terpuruk, kok sama lingkungan kayak gitu kan. Bisa bayangin nggak betapa maksudnya hidupnya dia tuh udah ini kok semua orang seakan-akan membenciku gitu kan, seakan-akan dunia ini tuh nggak berpihak ke aku kayak gitu. Coba posisikan semisal kamu ada di posisi dia gitu loh, perasaan dia seperti apa, perasaannya bakal seperti apa. Sebisa mungkin semisal dia cerita, aku tadi habis disuit-suitin nih sama abang-abang di sana. Aku tadi habis dipegang nih pantatku sama orang nggak kenal yang lewat. Nah, sebisa mungkin kamu dengerin aja ceritanya. Iya, terus gimana? Sekarang perasaanmu seperti apa? Terus kamu pengen apa? Apa yang bisa aku bantu kayak gitu. Jadi sebisa mungkin, karena orang menerima kekerasan seksual itu udah dia
mengumpulkan niatnya banget buat mau cerita ke orang lain. Ya karena itu tadi Kak, stigma yang ada di masyarakat kan ya. Anggapan-anggapan masyarakat kalau semisal korban pelecehan seksual itu ya karena salah si korban gitu kan. Jadi banyak nih korban-korban yang tidak mau untuk bercerita karena ya itu tadi takut disalahkan. Semisal ketemu, sebisa mungkin dengarkan ceritanya. Terus kemudian setelah didengarkan ceritanya, kalau bisa nih, oke, kamu mau akses bantuan, kamu perlu, aku punya ini, misal kamu nggak punya nggak tahu harus kemana gitu kan, nggak tahu harus kemana, ya udah, nanti yuk kita cari bareng-bareng, yuk kita cari bareng-bareng harusnya kemana, kamu butuh apa, gitu kan. Kamu butuh orang yang bisa mendengarkan ceritamu. Oh, aku bisa mendengarkan ceritamu, tapi kalau menurut kamu aku belum cukup, yuk kita cari bareng-bareng. Aku bantu kok, aku temenin gitu kan. Orang nemenin kan juga ya mungkin agak berkorban waktu, ya kan. Cuman kayak gini loh, yang namanya kebaikan nanti kan juga akan ada balasan kebaikannya, gitu kan. Gitu kan Kak. Itu sih kalau dari menurut aku. Oke. Jadi mungkin gini ya, ketika kita menjadi korban nih, kita nggak perlu takut untuk speak up, karena bisa jadi tuh kadang malah ketika kita mengalami karena kita nggak berani ngomong, akhirnya nggak banyak nih yang punya keberanian yang sama gitu. Karena kadang tuh gini, harus dimulai dari satu orang dulu untuk bisa muncul lagi nih keberanian yang lain gitu. Betul. Jadi nggak apa-apa banget untuk speak up, dan kita sebagai orang yang mungkin ada di sekeliling mereka tuh harus menciptakan ruang yang aman. Karena tadi seperti yang Janati bilang, cerita kayak gitu tuh butuh effort yang besar banget untuk korban pelecehan seksual untuk ngomong aku habis kena pelecehan seksual gitu. Itu butuh usaha yang gede banget loh. Jangan diremehkan, karena dia sudah berani untuk melawan ketakutannya dia, sudah berani untuk melawan kekhawatirannya dia. Banyak hal yang akhirnya membuat dia kayak oke, kayaknya aku butuh cerita, kayaknya aku harus cerita. Dan kita juga harus menciptakan ruang aman itu. Tadi benar yang kata Kak Janati kan, kita harus mau mendengarkan, nggak boleh langsung menstigma, nggak boleh langsung menilai bahwa oh kamu salah, kamu berdosa gitu. Nggak boleh kayak gitu dulu. Terus mungkin bisa juga ya Kak Janati dibawa ke pilar juga bisa. Betul, bisa sekali. Bisa banget, karena di pilar itu selain kita kan tadi ada nih yang namanya layanan gitu. Pilar itu kan pusat informasi dan layanan. Layanannya itu adalah kayak misal kita punya yang namanya Sobat Sambat ya Kak Janati. Kita punya Sobat Sambat yang itu tuh bisa melayani Sobat Pilar, Santri Merah Putih untuk cerita apapun masalahnya, nggak harus tentang pelecehan seksual, bisa juga dengan relasi keluarga, bisa. Terus sesimpel kayak aku habis ini bingung nih mau lanjut sekolah di mana, mau SMA atau SMK ya, kayak gitu bisa. Terus kayak sama pacar, hubungan sama pacar bisa juga. Jadi jangan ragulah sekarang tuh untuk mengakses layanan konseling, karena kalau misalnya konseling tuh juga pasti rahasia akan dijaga 100%. Terus kebetulan kalau di Pilar juga nggak memungut biaya sama sekali, dan aksesnya tuh gampang. Sahabat Pilar bisa langsung follow ke Instagram kita di @pilar_pkbi, DM, terus nanti bisa dibilang, Kak aku mau konseling nih, bisa nggak ya, kapan gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, biasanya kalau untuk kasus pelecehan seksual, kita akan melakukan rujukan lagi. Kita akan asesmen lagi nih, asesmennya gimana? Jadi kita tanya dulu, oh kalau misal kamu butuh bantuan psikologis, kita akan membantu ke layanan-layanan psikologis yang tentunya berkompeten gitu. Kalau misalnya butuh untuk visum, kawan-kawannya, kayak misalnya kesehatan reproduksi gitu, kita bisa bantu. Kita juga bisa bantu kalau misalnya mau dirujuk ke layanan hukum gitu. Betul. Jadi jangan takut kalau dari sekolah pun, ya, kalau misalnya dari sekolah pun bisa kok dari sekolah langsung merujuk ke Pilar gitu, bisa banget. Bisa banget. Oke. Nah, mungkin dari Kak Janati ada tambahan lagi nggak? Oke, jadi pokoknya kalian itu nggak sendiri gitu kan. Kalian nggak sendiri. Ketika kalian mengalami sesuatu, ketika teman-teman mengalami sesuatu dan mungkin bingung mau apa,
di sekolahan teman-teman punya guru BK yang sangat terbuka kalau teman-teman mau cerita. Terus kemudian ada Pilar, silahkan DM atau WhatsApp di 0822 4268 9694. Dicatat ya, aku ulangi, 0822 4268 9694. Silahkan buat yang mau akses layanan Sobat Sambat tadi atau mau sekedar tanya-tanya soal kesehatan reproduksi. Nah, semisal nanti ada permasalahan yang mungkin lebih serius, mungkin kita akan sarankan untuk mungkin ke puskesmas atau ke layanan-layanan lainnya. Kayak gitu sih, Kak. Iya. Oke, jadi mungkin pesan terakhir dari kita, kalau misalnya ada video lagi, kalau misalnya teman-teman mengalami kekerasan seksual tadi, aku berharap teman-teman tahu akan kemana dan bagaimana gitu. Terus kalau misalnya nanti nih ada teman-teman menemukan video pelecehan seksual, tolong stop di teman-teman, jangan disebarin kemana-mana karena kita nggak mau kan jadi pelaku yang lain dalam hal pelecehan seksual berbasis gender online gitu. Kalau Janati? Oke, kalau dari aku mau nyampein apa lagi tadi ya? Kok aku lupa ya, Kak ya? Aduh. Nah, pokoknya yang namanya korban pelecehan dan kekerasan seksual itu intinya mereka hanya perlu dibesarkan hatinya, ditemani, didengarkan ceritanya, kayak gitu. Syukur-syukur kalau teman-teman membantu untuk mengakses layanannya, mengakses bantuannya. Karena kayak misal teman-teman datang ke Pilar atau teman-teman datang ke guru BK, nanti guru BK akan merujuk, mungkin bisa minta bantuan Pilar, nanti Pilar akan seperti yang Mbak Lutfi bilang tadi akan merujuk ke sesuai kebutuhan teman-teman lah pokoknya. Dan nanti ketika mungkin kasusnya sudah selesai, nah teman-teman nggak akan ditinggal sendiri, pastinya tetap akan didampingi untuk bisa pulih lagi nih, kayak gitu, pemulihan korban begitu. Oke, jadi intinya di sini teman-teman nggak sendiri, teman-teman masih punya orang-orang di sekitar teman-teman yang akan selalu mendukung teman-teman apapun kondisinya dan bagaimanapun keadaannya, gitu ya. Jadi kayaknya untuk sesi podcast hari ini bareng Masima Podcast Senja Ceria bersama Pilar PKBI Jawa Tengah cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa, kayaknya bentar lagi mau berbuka puasa ya. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka untuk puasa. Santri Merah Putih dan Sobat Pilar semuanya. Oke, selamat apa lagi ya? Selamat berbuka puasa deh intinya. Selamat berbuka puasa, selamat sore, semangat puasanya sampai Lebaran besok. Puasanya nggak sampai Lebaran dong, Bu? Oh iya, maksudnya sampai sore doang. Oke, baik. Oke, baik-baik semuanya. Dadah. Bye bye.